Kelahiran Pedang Iblis bab 1081 Kemiripan. Bunuh cahayanya, hancurkan cahayanya. Kematian bagi cahaya. Malam terdengar saat terbang menembus asap korosif dan gembira melepaskan kemampuannya pada inti formasi. Kemarahannya terhadap segala sesuatu yang bersinar tampak tak terbatas. Namun Nuh dapat memahami alasan di balik perasaan yang begitu kuat. Peringkat 7 Nightblade Pterodactyl telah tinggal di tanah abadi selama bertahun-tahun tanpa pernah menatap langit. Langit dan bumi telah membatasi menuju peringkat yang lebih tinggi. Nuh tidak tahu berapa umur malam, tetapi dia bisa mengerti bahwa kehidupan di alam yang lebih tinggi sangat keras. Makhluk itu mungkin menyalahkan setiap bentuk cahaya atas kerugiannya. Alam dipercepat dalam asap korosif sebelum menghantam inti secara langsung. Serangannya menyerupai serangan tanpa otak yang hanya mengandalkan kekuatan dan kecepatan fisiknya, tapi Nuh bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam. Hubungannya dengan makhluk itu kuat. Dia bisa merasakan sebagian dari ketidaksadarannya dan memahami beberapa hal yang malam bahkan tidak ingat. Nama Nightblade Pterodactyl menunjukkan kemampuan spesies tersebut untuk berubah menjadi senjata tajam tepat sebelum menyerang. Namun, spesimen itu tidak menjadi sederhana. Malam menyatu dengan dunia saat berbenturan dengan inti. Itu menjadi bagian dari hukum elemen kegelapan dan memutuskan segalanya dengan mudah. Juga, lukanya mencemari dunia yang melahirkan lebih banyak kegelapan. Tampaknya semakin hancur, semakin dunia kehilangan cahaya. Untuk berpikir bahwa kita akan sangat cocok satu sama lain, pikir Nuh ketika dia menyaksikan lebih banyak inti meledak dan area gelap kecil menggantikannya. Nuh dan Pterodactyl memiliki banyak kesamaan. Dia juga merenungkan kemungkinan auman spesies itu telah memengaruhinya selama pencerahannya di masa lalu. Bergabung dengan kegelapan untuk menyebarkan kegelapan, pikir Nuh sambil menggelengkan kepalanya. Pisau milik sistem langit dan bumi hanya bisa mematuhi aturan mereka. Ide yang tak terhitung jumlahnya tentang cara memperbaiki tubuh Night muncul di benaknya. Dan sensasi kesemutan menyebar di jari-jarinya. Noah ingin menempa, tapi itu bukan saat yang tepat. Bukan hanya invasi. Nuh masih meragukan karakter Night dan lebih suka membuatnya tumbuh di dalam pikirannya untuk sementara waktu sebelum memperbaiki spesiesnya. Penatua Agung Diana dan Chasing Demon tidak bisa menahan senyum mereka saat melihat itu. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan inti itu sendiri, tetapi Royals tidak pernah memberi mereka kesempatan. Hal yang sama terjadi ketika Nuh tiba. Ada terlalu banyak pertahanan di tempat. Namun, Nuh memiliki senjata yang mampu terbang tanpa diketahui di antara awan korosifnya dan menunjukkan kekuatan di peringkat ke-6. Great Elder Diana menyelesaikan banyak perhitungan dalam sekejap. Pendekatannya yang lambat telah mempertimbangkan kecakapan pertempuran yang tidak dapat menimbulkan kerusakan pada formasi, tetapi situasinya telah berubah sekarang. Hancurkan semua inti, Penatua Agung Diana berteriak. Kami akan fokus pada destabilisasi perisai dan melindungimu. Nuh mengangguk, dan retakan berbentuk manusia menggantikan sosoknya. Retakan besar menabrak perisai emas dan menggelapkan sebagian besar permukaannya, tetapi mereka tetap utuh. Nuh muncul kembali di tempat terbuka dan mengarahkan ujung pedang iblisnya yang seperti pisau ke salah satu inti sebelum melakukan salah satu tebasannya yang lambat. Inti meledak dan retakan berbentuk manusia menggantikan Nuh, yang bergerak menuju target lain. Malam terus menghancurkan inti, dan Nuh membantunya kapanpun dia bisa. Dia harus membiarkan pedang iblis beristirahat dari waktu ke waktu. Pertarungan menegangkan itu tidak cocok dengan senjata di peringkat ke-5, dan keahlian Nuh adalah satu-satunya hal yang membuatnya tidak rusak. Chasing Demon dan Great Elder Diana memblokir serangan yang datang dan meluncurkan mantra di titik pertahanan tertentu. Keahlian mereka di bidang formasi pun tidak sedikit, sehingga bisa memanfaatkan peluang yang diciptakan Nuh. Keduanya bahkan sudah mulai menggunakan item bertulisan. Para pembangkit tenaga listrik merasa tidak ada gunanya mengungkapkan senjata mereka ketika mereka merasa tidak dapat memenangkan pertempuran. Namun, kekuatan baru Nuh telah memberi mereka kesempatan, dan mereka tidak ragu untuk menggunakan aset mereka yang kuat untuk mengeksploitasinya sepenuhnya. Chasing Demon memegang tongkat panjang yang memiliki gambar yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya. Kiran itu menggambarkan binatang ajaib dari berbagai jenis dan aura kekerasan keluar dari mereka. Serangkaian lensa melayang di sekitar Great Elder Diana. Bola-bola kecil yang bergerak mengikuti mereka dan mengarahkan petir mereka ke kaca hitam yang membuat benda-benda bertulisan itu. Setiap kali panah atau mantra Royals tiba, Chasing Demon dan Great Elder Diana melangkah maju dan menggunakan kemampuan mereka untuk memblokirnya. Kemudian, selama momen kebebasan singkat mereka mengaktifkan benda bertulisan mereka untuk menekan barisan pertahanan. Ukiran pada tongkat Chasing Demon menyala saat dia menuangkan bread ke dalamnya. Binatang yang dipilih akan terbentuk dalam bentuk boneka bumi dalam waktu kurang dari sekejap di bawah cahaya itu. Tongkat itu mempersingkat waktu casting Chasing Demon, tetapi Nuh tahu itu jauh lebih dari itu. Dia bisa melihat teori teknik menyalin di balik pemanggilan itu.
Keahliannya mungkin rendah, tetapi sangat sedikit ahli yang mampu menandingi pengetahuannya tentang binatang ajaib. Makhluk di tongkat itu adalah salinan dari binatang buas yang ada yang mengambil nyawa begitu Chasing Demon mengisi item itu dengan Brad. Tentu saja, Nuh tidak mengetahui semua detailnya, tetapi samar-samar dia dapat mengetahui bahwa boneka tersebut adalah reproduksi yang lebih lemah dari makhluk nyata. Lensa Great Elder Diana memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan petirnya. Pemimpin dewan berspesialisasi dalam presisi. Dia bisa mengekspresikan kekerasan bawaan elemen petir, tetapi individualitasnya tidak memungkinkannya mencapai puncak di bidang itu. Namun, lensa membuatnya tepat dan destruktif, menutupi satu-satunya kekurangan individualitasnya. Serangan pembangkit tenaga listrik menghantam perisai emas setiap kali sebuah inti meledak. Ide mereka adalah untuk mendorong destabilisasi hingga batasnya sampai celah muncul dan memungkinkan mereka untuk maju. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, pikir Nuh setelah dia menghancurkan intinya yang ke-30. Dantiannya hampir kosong setelah berlari dan menyerang begitu lama, dan pedang iblisnya mendekati batas strukturalnya. Bahkan teriakan Knight menjadi kurang hidup setelah menghancurkan lebih dari 50 core. Pertarungan panjang pada level itu adalah kelemahan Nuh karena perbedaan di antara pusat-pusat kekuatannya. Dantiannya telah mencapai batasnya, tetapi dia ingin terus maju selama dia bisa. Aliansi itu menyerang. Nuh bisa mundur begitu dia kelelahan. Aku akan mundur setelah beberapa saat lagi, Nuh menyampaikan kepada pusat kekuatan melalui buku catatan khusus aliansi. Pengumumannya mengejutkan Chasing Demon dan Great Elder Diana, tetapi mereka segera menerimanya. Itu normal bagi Nuh untuk merasa lelah di depan mereka. Kehebatan pertempurannya membuat mereka lupa bahwa dia hanyalah pembangkit tenaga listrik baru yang baru saja mengumpulkan pengalaman 500 tahun. Targetkan ini, Penatua Agung Diana mengirimkan beberapa lokasi spesifik ke pikiran Nuh, dan dia tidak ragu untuk berlari lagi untuk menghancurkan inti tersebut. Dia tak terbendung saat dia terbang dalam dimensinya, dan semuanya berantakan saat pedangnya memotong hukum yang membuat masalah itu. Sebagai lawan, Noah adalah kekuatan mematikan yang mampu mengancam pertahanan yang kokoh karena mobilitas dan ketajamannya yang tinggi. 5 inti lagi hancur sebelum Royal sempat berpikir untuk menargetkan Noah, dan 7 lagi meledak karena tindakan Knight. Nuh mundur pada saat itu. Pinggang rendahnya terasa berat, dan bintang gelapnya berputar dengan kecepatan tinggi untuk mengimbangi kurangnya kegelapan di pusat kekuatannya. Malam juga mundur, dan Nuh memijat pelipisnya saat melihat kondisinya. Tubuh seperti burung yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk membuatnya telah berubah menjadi kepala kosong yang patah yang melayang kembali padanya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1082 Medan Perang Terpisah. Harus hancurkan cahaya. Malam disampaikan dalam upaya lelah untuk meluncurkan seruan perang lainnya, tetapi Nuh dengan cepat bergerak untuk merebut tubuh yang rusak itu. Knight telah berhasil menghancurkan segalanya kecuali kepalanya, yang juga dalam kondisi buruk. Tidak tahu bahwa makhluk itu dapat melampaui batas struktural tubuhnya, tetapi dia tidak berpikir itu akan menjadi tanpa pamrih dalam kemarahannya. Nuh dengan hati-hati menghancurkan kepalanya dan mengambil bahan gelap yang dilepas di dalam pikirannya. Sosoknya yang setengah transparan kemudian mengambil kesadaran Knight dan membenamkannya ke laut sebelum mengeluarkan energi yang lebih tinggi. Pikiran malam beristirahat di bawah sifat pengasuhan energi mental Nuh. Lebih banyak pemikiran menyatu dengan kesadarannya untuk menstabilkan pertumbuhannya dan menambah lebih banyak batasan. Pikiran pterodaktil tidak mengalami cedera apapun. Kelelahannya berasal dari tubuh yang telah dihancurkannya dengan serangan sembrononya. Tidak ada gunanya meninggalkannya tanpa tubuh, pikir Nuh saat dia keluar dari awan korosif. Dan hanya akan menyakitkan jika menggunakan boneka lemah seperti itu. Dia telah melumpuhkan bentuk iblis sebelum serangan terakhir, tetapi dia masih merasa lelah. Ada begitu banyak yang harus dilakukan, tetapi perang tidak berhenti berkecamuk untuk sementara waktu. Ada satu masalah dengan itu. Nuh tidak percaya bahwa aliansi dapat mengambil sesuatu yang berharga dari Royals. Raja Elbas adalah monster, dan sebagian besar keturunannya adalah ahli prasasti yang berbakat. Tidak masalah kalau mereka lemah. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengandalkan pertahanan yang telah mereka tetapkan sebelumnya untuk bertahan hidup. Di luar wilayah dalam domainnya, keluarga Elbas hanya memiliki beberapa wilayah berharga yang tersisa. Wilayah dengan akar berduri menyembunyikan akademi kerajaan, tetapi ngarai kegelapan telah jatuh, dan Nuh telah mengambil binatang ajaib peringkat 7. Semua pertahanan akan berkumpul di akademi sekarang, jadi tidak ada kemungkinan bermimpi untuk mengalahkannya. Bangunan-bangunan di kota pasar ilahi milik keluarga Elbas memiliki perlindungan yang ketat, dan diperlukan pengepungan terus-menerus selama 1 abad untuk menghabiskan energi yang terkumpul di sana. Aliansi dapat menanggung biayanya, tetapi kurangnya kepastian membuatnya diragukan. Baik sarang maupun dewan lebih bersedia menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memelihara lebih banyak pembudidaya. Bangsa Utra memiliki portal dimensi, tetapi hanya Raja Elbas yang tahu cara menggunakannya.
Menaklukkan wilayah itu hampir tidak berguna karena kembalinya dia akan mengembalikan segalanya ke keadaan sebelumnya. Keluarga Elbas menggunakan setiap wilayah lain di domainnya sebagai tanah yang layak huni. Itu membangun obelis dan melatih bakat, tetapi tidak memiliki sesuatu yang layak untuk diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik. Aliansi bersedia menginvestasikan sumber daya untuk sesuatu yang bertahan lama, tetapi formasi pertahanan bahkan membuat sumber daya yang berharga menjadi tidak menarik. Keuntungan tidak akan menggantikan sumber daya yang terbuang untuk merebutnya. Lebih baik berinvestasi dalam pertumbuhan aset daripada mengirimnya ke perang yang tak terhitung jumlahnya. Laporan di akhir pertempuran membenarkan tebakan Nuh. Bahkan dengan mereka bertiga di salah satu wilayah yang kurang terlindungi, mereka tidak berhasil menembus perisai emas. Aliansi telah banyak berinvestasi di wilayah itu, sehingga akan melanjutkan serangan sampai jatuh. Mengambil tanah yang layak huni masih akan merugikan keluarga Elbas dalam jangka panjang pada akhirnya. Namun, kedua pemimpin tidak ingin mendorong lebih dari itu. Keluarga Elbas telah kehilangan banyak hal, dan aliansi tersebut dapat tetap berada di atas musuhnya selama bertahun-tahun dengan keuntungan tersebut. Dengan kekaisaran terdegradasi ke wilayah pinggiran negara kepausan dan keluarga Elbas terjebak di 4 wilayah, aturan aliansi tidak akan terbantahkan. Sarang dan Dewan bisa terus tumbuh lebih kuat dari organisasi lain selama ribuan tahun. Nuh setuju dengan visi para pemimpin dan bergabung dalam pertempuran berikutnya juga. Sudah menjadi bukti bahwa mereka tidak dapat menghancurkan perisai emas dalam beberapa serangan. Tetapi mereka dapat menekannya sampai mereka menghabiskan semua energi yang disimpan di wilayah tersebut. Pangeran ketiga dan putri pertama kesulitan menghadapi ketiga pembangkit tenaga listrik tersebut. Namun, rasa sakit terbesar mereka adalah boneka tak kasat mata yang menembus kegelapan dan menghancurkan segala yang bisa dilakukannya. Beruntung bagi aliansi, formasi tersebut tidak memiliki sifat memperbaiki sendiri, sehingga asetnya dapat terus menimbulkan kerusakan kecil selama bertahun-tahun pertempuran. Nuh belajar banyak tentang Night pada periode itu, tetapi peristiwa paling mengejutkan terjadi 2 tahun setelah dimulainya invasi. Great Elder Diana, Chasing Demon, dan Noah memukul formasi pertahanan sambil menghadapi serangan Royals seperti biasa. Keluarga Elbas tidak berani mengerahkan lebih banyak pasukan di sana karena takut kehilangan wilayah penting, sehingga semua pertempuran serupa satu sama lain. Night dan Noah menghancurkan inti, dan kedua pembangkit tenaga itu menangani serangan yang datang sambil memperluas getaran yang menyebar melalui perisai. Awan asap korosif mengelilingi medan perang itu, jadi beberapa pembudidaya yang lebih lemah memutuskan untuk bertarung di sisi wilayah sebagai gantinya. Ada lebih sedikit perlindungan di sana, jadi sebagian besar pertempuran memiliki ketenaran sebagai keuntungan utama mereka. Para pembudidaya yang lebih lemah tidak bisa membiarkan pembangkit tenaga listrik memutuskan segalanya. Mereka menginginkan bagian mereka dari kemuliaan. Pertempuran itu terjadi dengan tertib, dan para pembudidaya bahkan mempertaruhkan sumber daya dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka harus berhenti bertarung karena kekuatan mereka menempatkan mereka di liga yang berbeda dari pakar peringkat 5 lainnya. Flying Demon dan Dreaming Demon seperti itu. Kehebatan mereka melampaui batas peringkat kelima. Hal yang sama berlaku untuk Penatua Julia, yang terus membaik selama bertahun-tahun. The Hive bukan satu-satunya organisasi yang memiliki pakar seperti itu. Keluarga Elbas memiliki Andrew Elbas, yang berada pada level yang sama dengan Penatua Julia, dan beberapa pembudidaya panggung yang solid yang tidak mengandalkan kolam untuk maju. Dewan memiliki Penatua Regina, yang muncul di level yang sama dengan Dreaming Demon. Banyak yang percaya bahwa mereka berdua akan menjadi eksistensi berikutnya yang masuk ke ranah pembangkit tenaga listrik. Keberadaan itu tidak bisa membunuh satu sama lain saat dikelilingi oleh sekutu. Sangat tidak mungkin untuk memberikan cedera fatal ketika level mereka sangat dekat. Jadi, kebanyakan kultivator yang lebih lemah bertarung. Dalam salah satu pertempuran itu, kilatan petir hitam jatuh di medan perang, menampakkan sosok June yang dikelilingi oleh gelombang percikan api hitam. Lingkaran oranye keluar dari sosoknya, dan pihak keluarga Elbas bersorak ketika melihat tingkat kultivasinya yang solid. Namun demikian, June bangkit di langit sampai dia mencapai pasukan Hive. Gelombang terengah-engah terkejut dan teriakan tak percaya bergema melalui sisi medan perang, tapi itu hanya permulaan. Aku bersedia mempertaruhkan warisan Eccentric Thunder untuk meninggalkan keluarga Elbas bersama keluargaku. June mengumumkan begitu semua mata tertuju padanya. Banyak ahli yang mengetahui tentang Eccentric Thunder, dan beberapa bahkan telah menyelidiki masalah warisannya. Namun, keinginan sang ahli telah meledakkan segalanya untuk menutupi jejak June, jadi semua orang mengira semua sumber daya telah hilang. Tawaran itu menarik, terutama karena June memberi Royals kesempatan untuk menghukum seorang pengkhianat sebelum pengkhianatannya yang sebenarnya. Mereka akhirnya mengirim salah satu pembudidaya panggung yang solid mendekati puncak pangkat untuk melawannya setelah menyetujui persyaratannya. June telah menjadi kultivator tahap cair hanya beberapa tahun sebelumnya, jadi tidak ada yang berharap banyak darinya.
Tetap saja, Andrew Elbaz telah mengirim salah satu aset terkuat di antara mereka yang mengandalkan Royal Pool untuk maju. Banyak yang percaya bahwa keputusan seperti itu berlebihan, tetapi mereka harus memikirkan kembali evaluasi mereka ketika mereka melihat June cocok dengan pukulan lawannya setelah 4 pertukaran. Kelahiran Pedang Iblis bab 1083 racun. Hanya Elders of the Hive yang percaya bahwa June memiliki peluang melawan lawannya. Mereka tahu lebih banyak tentang kekuatannya, dan dibalik dengan Noah memberinya kredibilitas. Noah adalah pangeran iblis perkasa yang melawan akal sehat. Wanitanya juga harus luar biasa, dan perjuangannya telah membuktikan bahwa hipotesis itu benar. June adalah maniak pertempuran keluarga Elbaz. Dia telah memimpin misi tidak resmi dan ilegal dari Royals karena dia hanya seorang kultivator manusia. Keluarganya telah bertanggung jawab atas perbatasan barat negara Ultra selama beberapa dekade, dan pekerjaannya tidak berhenti setelah migrasi. Masalah Royal Inheritance masih menjadi rahasia bagi banyak orang, tetapi Hive tahu bahwa dia telah menjadi bagian dari operasi pembersihan. Banyak pembudidaya heroik dari keluarga Elbaz berasal dari usaha merebut Royal Pool. Royals tahu pasti juga, tapi June tidak pernah menunjukkan betapa kuatnya dia. Percakapan bertarungnya meningkat setelah mendapatkan percikan hitam, tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya kepada publik. Dreaming Demon dan Flying Demon mendekati medan perang dan berdiri di samping pasukan keluarga Elbaz sebelum pertarungan dimulai. Mereka tidak ingin ikut campur, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Royals untuk merebut warisan Eccentric Thunder. Nama lawan June adalah Gustavo Elbaz. Dia adalah seorang pria jangkung yang memiliki ciri-ciri biasa dari keluarga Elbaz, bahkan jika warnanya menunjukkan jaraknya dari garis keturunan utama. Rambut emasnya bernuansa coklat, dan matanya berwarna hijau pucat, kurang bersinar. Dia adalah seorang ahli alkimia, tetapi dia tidak berhasil memadukan keahliannya dengan perjalanan kultivasinya seperti Daniel. Pool telah memungkinkannya mencapai tahap solid, dan berbagai sumber daya keluarga Elbaz telah mendorong tingkat budidayanya mendekati puncak peringkat. Namun, kemampuan bertarungnya agak kurang dan sangat bergantung pada ciptaannya. June melangkah maju tanpa menunjukkan rasa takut. Berbagai sesepuh dan bangsawan membuat lingkaran besar di sekitar dan Gustav, menciptakan medan perang besar agak jauh dari cahaya penyembuhan formasi emas. Perisai samar itu dekat, tapi tidak ada ahli yang berdiri di belakang mereka. Pusat-pusat kekuatan bertempur dalam pertempuran nyata untuk wilayah itu. Aset di sana mengadakan pertandingan terhormat untuk meningkatkan ketenaran mereka dan mendapatkan beberapa sumber daya. Kapan kamu mengkhianati kami? Gustavo bertanya ketika dia mendekati June. Serangkaian ramuan dan pil keluar dari cincin luar angkasanya dan melayang di sekitar sosoknya. June mendengus. Dia tidak suka ketika pembudidaya memiliki senjata yang tidak dia mengerti. Dia relatif berpikiran sederhana dalam gaya bertarungnya. Menurutnya, kekuasaan harus menguasai, bukan menipu. Gustav dengan cepat mengerti bahwa lawannya tidak ingin melakukan foreplay yang biasa dilakukan sebelum pertarungan resmi. Sedikit penghinaan muncul di ekspresinya. Dalam pikirannya, hanya hewan yang tidak mengikuti formalitas manusia. Kamu memang maniak, Gustav mengumumkan. Garis keturunan Elbaz tidak membutuhkan senjata yang tidak bisa dikendalikannya. Sebagian besar ahli keluarga Elbaz tidak menyukai June karena keengganannya untuk menikah dengan salah satu bangsawan. Miliknya adalah satu-satunya keluarga bangsawan yang belum menyatu dengan mereka, begitu banyak yang menerima perilakunya yang jauh dan kasar hanya karena hasil pertempurannya. Tetap saja, dia secara terbuka mengkhianati mereka sekarang. Gustav akhirnya bisa melampiaskan kekesalan yang menumpuk selama berabad-abad lalu. Angin kencang mulai bertiup dari belakang Gustav. Salah satu ramuan di sekelilingnya pecah, mengeluarkan cairan ungu yang berubah menjadi gas hijau saat bersentuhan dengan udara. Angin kencang menyebarkan gas, menciptakan awan hijau besar yang menutupi seluruh medan perang. Para ahli di tepian harus mengandalkan mantra pertahanan mereka untuk menghentikannya menyebar lebih jauh. June tidak dapat menghindari gas tersebut, tetapi percikan api hitam keluar dari tubuhnya dan menghancurkan setiap partikel beracun yang mencoba mendarat di kulitnya. Energinya yang lebih tinggi bahkan meluas untuk menciptakan susunan pertahanan. Angin kencang berubah arah, dan bentuk samar ular besar terbentuk di dalam awan. June merasakan sesuatu mendarat di punggungnya bahkan sebelum pikirannya bisa merasakan bahaya. June terbang menembus awan. Racun memasuki kulitnya, dan memar besar terbentuk di punggungnya. Di belakangnya, kepala reptil mengejarnya, menyerbu melalui gas saat itu menunjukkan taringnya yang besar. Bunga api berderak dari bawah kulitnya sementara June berhenti di udara. Pertahanannya tidak berguna melawan serangan Gustav, tapi itu hanya menyulut niat bertarungnya. Sirkuit sempurna menggerakkan pusat kekuatannya untuk menghasilkan lebih banyak energi. Percikan yang lebih padat dan lebih besar keluar dari tubuhnya dan mengambil bentuk bola yang tak terhitung jumlahnya yang mengumpulkan petir di permukaannya. Struktur gas beracun mulai hancur ketika menyentuh bola, dan sebagian besar awan menghilang ketika mereka melepaskan serangkaian petir ke arah ular yang datang.
Gustav melambaikan tangannya, dan sebuah pil di sebelahnya pecah. Cairan ungu bercampur dengan awan, melahirkan ratusan jejak padat yang melesat ke arah ular. Saat jejaknya menyatu dengan ular, makhluk gas itu terbelah menjadi ratusan taring ungu kecil yang mencoba menghindari sambaran petir yang masuk. Serangan June menghancurkan sebagian besar taring, dan bahkan taring yang tidak berbenturan langsung dengan sambaran petir pun hancur saat mereka memasuki jangkauan mereka. Gustav merasa terkejut saat menyaksikan adegan itu. Kekuatan serangannya mendekati puncak panggung padat. Itu tidak sekuat mantra yang tepat, tetapi mereka bisa mengalahkan pukulan apapun dari seorang kultivator tingkat lanjut. Namun, petir hitam bulan Juni itu aneh. Rasanya lemah, tapi bisa menghancurkan taringnya bahkan tanpa menyentuhnya. June melakukan manuver mengelak, tapi dua taring tetap mengenainya. Satu menusuk bahu kanannya sementara yang lain memotong pergelangan kaki kirinya. Kedua serangan itu menyuntikkan racun ke dalam dirinya, tetapi energi yang lebih tinggi yang dikeluarkan oleh tubuhnya berhasil mencegahnya menyebar lebih jauh. Percikan hitam tidak bisa menghancurkan mereka, dan itu menyebabkan niat bertarungnya semakin meningkat. Lebih banyak percikan keluar dari tubuhnya, tetapi tampaknya berdenyut pada saat itu. Serangkaian sambaran petir menyelimutinya dan meluas, mengikuti irama detak jantungnya. Awan hijau mulai beresonansi dengan detak jantung June juga. Aura yang dilepaskan oleh energinya yang lebih tinggi begitu kuat sehingga lingkungan mau tidak mau mengikuti ritmenya. Gustav merasa lebih terkejut lagi. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang yang lebih lemah darinya bisa memiliki pengaruh mantra yang telah diperkuat oleh ramuannya. 3 pil pecah pada saat yang sama, dan lebih banyak angin kencang mulai bergolak di dalam awan. Gas menjadi lebih padat dan lebih gelap, dan June merasa sulit untuk melokalisir lawannya bahkan ketika dia memperluas kesadarannya. Senyum muncul di ekspresi June. Dia tidak keberatan lawannya bersembunyi. Itu memberinya alasan untuk melepaskan kekuatannya dengan bebas. June menyatukan kedua telapak tangannya, dan sebuah kubus terbentuk saat dia memisahkannya. Bentuk hitam yang berderak kemudian melayang di atas kepalanya dan menjadi tidak stabil. Baut petir ditembakkan ke segala arah setiap kali kubus bergetar. Mereka menyerupai anak panah besar yang memotong awan hijau tua dan menghancurkan gas beracunnya. Halo oranye yang mereka lepaskan menyinari lingkungan gelap, memperlihatkan makhluk gas yang terbang ke arahnya. Gustav telah menciptakan ratusan binatang buas sementara June mempersiapkan serangannya, tetapi sambaran petir menghancurkan mereka. Namun, gas padat yang membuat tubuh mereka tidak menghilang. Sebaliknya, itu menyatu dengan awan dan mulai menekan pada bulan Juni. Dia merasa seolah-olah sebuah sangkar terbentuk di sekelilingnya, dan bahkan kubusnya hancur karena tekanan itu. Gustav muncul di atasnya dan menuangkan ramuan demi ramuan pada gas padat. Ciptaannya meningkatkan sifat beracun kandang dan meningkatkan kepadatannya. Kemudian, dia melakukan isyarat tangan, dan paku-paku itu muncul dari permukaan bagian dalam sangkar. June hanya bisa membiarkan tubuhnya tertusuk oleh pedang beracun itu sambil membiarkan individualitasnya mendorong kekuatannya ke tingkat berikutnya. Kelahiran pedang iblis bab 1084 detak jantung. June merasakan paku-paku itu menusuk kulitnya dan menuangkan racun ke dalam tubuhnya. Pikirannya mulai terasa pusing meski energi yang lebih tinggi menekan zat asing tersebut. Wajah kekasihnya muncul dalam penglihatannya saat dia mengumpulkan kekuatan. Noah tidak akan pernah menderita luka seperti itu, terutama dari seorang kultivator yang mengandalkan ramuan dan pilnya untuk menyamai levelnya. Aku masih sangat jauh, pikir June saat racun dan energi yang lebih tinggi bertarung di dalam dirinya. Nuh adalah pembangkit tenaga listrik. Gantiannya masih dalam tahap yang solid, tetapi dia adalah anggota sejati dari tahap yang lebih tinggi. Dia bahkan bertarung di medan perang yang harus dia tinggalkan dan pembudidaya lemah lainnya. Dia berada di liga lain, dan langkah selanjutnya adalah tanah abadi. Jalan mereka akan menyimpang sekali lagi, dan tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk bersatu kembali begitu dia pergi. Hanya kamu yang bisa menjadi lawan abadiku, June tersenyum ketika pemandangan aneh muncul di benaknya. Dia melihat Nuh menghilang di langit putih dan berada di luar jangkauannya. Penglihatan itu membuatnya sedih tetapi juga sangat termotivasi. Individualitasnya bergantung pada lawan yang kuat, dan kekasihnya adalah yang paling kuat dari semuanya. Dia bisa membunuh orang lemah sepertimu saat dia masih dalam tahap cair, kata June. Mata Gustav menajam ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tindakannya tidak melambat. Sang raja terus menuangkan ramuan ke kandang. Akumulasi tekanan cukup untuk menghancurkan sebagian besar pembudidaya peringkat 5. Namun, Juni tetap diam. Dia menutup matanya saat membiarkan pusat kekuatannya mengisi sirkuit sempurna dengan energi yang lebih tinggi. Struktur dantian, tubuh, dan pikiran telah membaik setelah dia menggunakan prototipe. Dia tidak memiliki batasan lagi di peringkat kelima, tetapi dia masih ingin melihat apakah dia bisa mencapai level yang lebih tinggi. Ada target yang tidak dapat dicapai dalam visinya.
Dia mengingat kembali ketangguhan kulit Noah saat dia menilai energi yang terkumpul di dalam dirinya, dan hanya satu pikiran yang bergema di benaknya. Ini tidak cukup untuk mengalahkannya. Banyak ahli harus mengendalikan ambisi mereka begitu mendekati peringkat ke-6. Individualitas yang luas menghalangi jalan menuju peringkat yang lebih tinggi, dan biasanya menyarankan para pembudidaya. Namun, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk mengikuti panggilan sejati mereka. Ambisi Nuh mencegahnya memotong bagian manapun dari individualitasnya. Kebanggaan dan keingintahuan Raja Elbas memaksanya untuk mengejar setiap jalan di bidang prasasti. Pakar lain di masa lalu menemukan diri mereka dalam situasi yang sama. Nama-nama legendaris seperti Divine Demon, Divine Architect, dan lainnya telah menempuh jalan mereka tanpa meninggalkan apapun. Jalan June juga sama. Dia bisa terbang sambil membawa semuanya bersamanya atau mati saat mencoba. Gustav tersenyum saat merasakan fungsi tubuh June melambat. Racun itu akhirnya mulai bekerja. Namun, detak jantung yang keras mempengaruhi lingkungan sekali lagi pada saat itu. Sangkar itu mulai berkontraksi seiring dengan detak jantungnya. Aura June kemudian mempengaruhi gas tersebut dan menyebar hingga menutupi seluruh awan. Gustav merasakan sensasi berbahaya muncul di benaknya. Dia benci bahwa seorang kultivator yang lemah dapat membuatnya sangat ketakutan, tetapi dia tahu bahwa dia harus mundur. Royal melompat dari sangkar dan mencoba menyembunyikan kehadirannya di gas hijau tua lagi. Tetapi ledakan itu tiba sebelum dia bisa keluar dari jangkauannya. Cahaya oranye menyebar dari sangkar beracun, dan sambaran petir ditembakkan dari lingkaran cahaya yang membesar, menciptakan retakan pada lapisan gas yang padat. Gustav harus menghindari beberapa dari mereka saat dia mundur, tetapi pengaruh detak jantung mencapai dirinya selama manuver mengelak. Gustav mulai merasakan irama detak jantung June sementara cahaya jingga menutupi seluruh awan. Gaya tarik dan dorong menekan tubuhnya sesuai dengan putaran sirkuit sempurna. Ketukan itu mendorongnya menjauh dari badai petir yang meluas, sementara kesunyian menariknya lebih dekat. Dia merasa seolah berada dalam rangkaian pasang surut yang membuatnya terkunci di area yang sama. Badai petir hitam meluas bersamaan dengan detak jantung June. Itu menghancurkan semua yang disentuhnya, dan kekuatannya meningkat setelah setiap siklus. June juga bisa merasakannya. Jantungnya adalah pusat sirkuit sempurna, dan setiap detaknya sedikit meningkatkan kekuatannya. Badai petir memantulkan fitur itu dan meluas saat dia menghasilkan lebih banyak energi. Teror muncul di ekspresi Gustavo. Kekuatan June tidak masuk akal, dan dia bahkan terus menjadi lebih kuat. Mantra pertamanya seharusnya cukup untuk membunuhnya, tapi dia selamat dari semua serangannya. Selain itu, tubuhnya tidak menderita efek racunnya karena percikan api hitamnya mengisolasi sifat-sifatnya. Itu adalah kemungkinan terburuk baginya. Dia adalah seorang pembudidaya angin yang mengandalkan racun pada akhirnya. Strateginya sering membuatnya perlahan-lahan merusak lawannya sampai dia bisa memberikan pukulan terakhir. Hal itu tidak terjadi pada June. Individualitasnya membuatnya melihat kebalikan dari apa yang dia harapkan, yang merusak rencana pertempurannya. Ekspresi Gustav menjadi tegas ketika badai petir hanya berjarak beberapa detak jantung darinya. Pil yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cincin luar angkasanya dan mengeluarkan asap merah saat menyatu dengan awan merah tua. Gales meniup awan dan mengumpulkan semua racun di udara di posisi Gustav. Gas merah dan hijau tua memadat hingga berubah menjadi baju besi cair yang menutupi Royal dan mengubahnya menjadi raksasa. Badai petir akhirnya datang dan bertabrakan dengannya. Lapisan racun terciprat ke segala arah saat percikan hitam berkobar di permukaannya. Namun, sifat korosif cairan gelap tersebut berhasil memadamkannya sebelum mencapai tubuh Gustavo. June melesat ke depan saat melihat itu. Darah hijau keluar dari lukanya dan menodai jubah jingganya, tapi senyum lebar bersinar di wajahnya. Dia merasa senang bahwa lawannya selamat dari serangan terakhir. Pusat kekuatannya menghasilkan lebih banyak energi sekarang, dan dunia hukum muncul dalam penglihatannya saat keberadaannya berjuang menuju peringkat yang lebih tinggi. Pusat kekuatannya tidak berkembang. Energi yang mereka hasilkan sangat padat sehingga dunia mengira dia ada di dekat puncak panggung padat. June bermandikan perasaan itu saat sambaran petir melesat dari sosoknya. Mereka tampaknya tidak memiliki target, tetapi mereka berhenti di udara begitu mereka melewati raksasa itu. Gustav tidak peduli dengan strategi June. Racun yang menutupi dirinya begitu kuat bahkan kulitnya pun mulai terbakar. Itu adalah serangannya yang paling ampuh, dan dia tidak berani memperpanjang penderitaannya dengan menggunakan energinya untuk bertahan. Raksasa itu melambaikan anggota tubuhnya, dan bilah sayap besar berwarna merah gelap ditembakkan dari sosoknya. Percikan gelap meledak di bawah kaki June dan memungkinkannya melakukan akselerasi singkat yang membuatnya menghindari serangan yang masuk. Namun, bilahnya meledak setiap kali June menghindari salah satunya dan racun yang dilepaskan berhasil menyentuhnya dari waktu ke waktu. June maju ke depan, tidak peduli dengan luka yang menumpuk di tubuhnya.
Sosoknya terus melepaskan petir yang berhenti di udara di belakang dan di sekitar raksasa itu. Kemudian, ketika dia mencapai lawannya, kilatan petir yang melayang meluas untuk membuat jaring gelap yang mengelilingi raksasa merah itu. Gustav mencoba menghentikan jaring yang menutupi dirinya, tetapi racun yang membuat armornya hancur berantakan saat menyentuh petir hitam. Mantra June berhasil menjebaknya. Detak jantung bergema lagi pada saat itu. Itu mengalahkan sekali ketika June mendarat di net. Itu berdetak kedua kalinya saat dia mengangkat tangannya ke langit, dan berdetak untuk ketiga kalinya saat petir tebal terbentuk di antara kedua tangannya. Detak jantung keempat tiba ketika dia melemparkan petirnya ke jaring, tetapi Gustav tidak mendengarnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1085 wajah. Mantra June telah mendapatkan efek dari individualitasnya. Jaring di sekitar Gustavo meningkatkan serangannya selain menghancurkan raksasa itu sendiri. Ketika petir June mengenai jaring, itu memicu reaksi berantai yang melepaskan semburan serangan ke arah raksasa itu. Percikan racun berwarna merah tua mendarat di jaring hanya untuk dihancurkan karena kekuatan penghancurnya. Baut petir menggali baju besi besar dan menembus setiap lapisan pertahanan sampai mereka mendarat di pembudidaya di tengahnya. Gustav menjerit kesakitan saat serangan June menghancurkan tubuhnya. Naluri menghabiskan hidupnya membuat ramuan dan pil secara sembarangan dalam upaya putus asa untuk melarikan diri dari situasi yang mematikan itu. Raksasa berubah warna di bawah serangan tanpa henti. Nuansanya menjadi biru tua sampai benar-benar hitam. Kemudian, strukturnya menjadi tidak stabil, dan getaran hebat mengalir melalui kainnya, menjadikannya lebih padat. Gustav tidak peduli lagi dengan keselamatannya. Ketika kematian menjadi kemungkinan dalam pikirannya, dia menuangkan semua yang dia miliki ke dalam baju besi, tidak peduli akan bahaya yang dapat ditimbulkannya. Sensasi berbahaya muncul dari benak June, dan dia mundur dengan kecepatan tinggi sambil meluncurkan beberapa petir ke arah jaring. Raksasa di dalamnya menjadi lebih besar saat dia melarikan diri, dan secepatnya bau mulai keluar dari sosoknya. Sebuah ledakan terjadi setelah beberapa detik. Racun yang terakumulasi dalam baju besi menyebabkan ledakan yang menyebarkan tetesan gelap yang berbau kemana-mana di medan perang. Para pembudidaya yang mengamati pertempuran harus mengambil tindakan defensif untuk menangkal tetesan beracun tersebut. June harus melancarkan serangan yang tak terhitung banyaknya karena dia semakin dekat dengan ledakan, namun arus gelap tetap mengubahnya. Penonton tetap diam saat hasil pertempuran terungkap dalam penglihatan mereka. Awan yang terbentuk di sekitar para pejuang perlahan menyebar, dan tidak ada yang berani mengalihkan pandangan dari mereka. Yang pertama membubarkan diri menampilkan June yang terluka parah. Tubuhnya dipenuhi memar, kulit hilang, dan bintil-bintil menonjol. Berbagai racun di dalam arus mulai mempengaruhi otot-ototnya, tapi sirkuit sempurna yang menjauhkannya dari dalam dirinya. Kemudian, awan Gustavo menyebar, menampakkan sosok humanoid yang diselimuti oleh cairan berbau. Para pembudidaya di perbatasan medan perang membutuhkan waktu untuk memahami kondisi Gustav, dan mereka menggelengkan kepala ketika menyadari seberapa jauh dia telah pergi. Tubuhnya telah menyatu dengan racun, dan dibutuhkan seluruh energi mentalnya untuk mencegahnya agar tidak hancur. Tetap saja, tetesan air jatuh dari sosoknya, menunjukkan betapa upaya itu tidak ada gunanya. Gustav mengarahkan lengannya ke arah June, tetapi tangannya meleleh dan jatuh selama proses tersebut. Ekspresi bingung muncul di wajahnya yang mengerikan. Sepertinya dia belum menyadari betapa terlukanya dia. Sebuah sambaran petir tebal tiba-tiba menembus dadanya dan membuat sisa tubuhnya meledak. June tidak ragu-ragu untuk memberikan pukulan terakhir karena dia sangat ingin mengakhiri pertarungan itu dan beristirahat. Para tetua aliansi bersorak. June menang, menambah satu lagi kemenangan bagi pihak penyerang. Ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di Royals sementara Andrew mengambil buku catatannya untuk menghormati persyaratan pertempuran. Beberapa detik harus berlalu sebelum dia mengumumkan hasilnya. Mulai saat ini dan seterusnya, keluarga Balor bukan lagi milik keluarga Elbas. Bebas beremigrasi. Andrew melirik June saat dia menyela kalimatnya, dan dia mengerahkan kekuatannya untuk menyelesaikannya. Itu akan beremigrasi menuju Hiv. Para tetua sarang bersorak, dan para iblis melangkah maju untuk membantu June. Hidupnya tidak dalam bahaya, tetapi dia harus segera beristirahat untuk menghindari luka-lukanya yang semakin parah. Masalahnya tampaknya sudah selesai, dan semua orang santai saat mereka mulai mendiskusikan siapa yang akan bertarung selanjutnya. Namun, aura berat menyebar di medan perang, dan para ahli perlahan beralih ke sumber tekanan itu. Seorang kultivator berambut perak yang mengenakan jubah emas bersinar muncul di atas mereka. Dia menatap medan perang sambil tersenyum percaya diri, dan matanya melesat di antara pasukan sekutu dan musuh. Auranya mengungkapkan statusnya sebagai pembangkit tenaga listrik, dan mahkota kecil di kepalanya mengisyaratkan bahwa dia penting bahkan di antara pembudidaya peringkat 6. Fitur wajahnya mirip dengan ahli berambut perak lainnya, tetapi dia memiliki tanda merah di tengah dahinya yang membedakannya dari mereka. Pangeran kedua, Andrew berteriak dengan nada serius sambil berlutut di udara.
Para bangsawan lainnya dengan cepat mengikuti teladannya, dan teriakan sambutan bergema saat semua anggota keluarga Elbas berlutut. Mata Flying Demon dan Dreaming Demon menajam melihat pemandangan itu. Mereka telah mendengar nama itu ketika mereka menginvasi Royal Academy lama, tetapi ketenaran pembangkit tenaga listrik itu tidak berhenti di situ. Saat invasi dimulai, keluarga Elbas telah mengungkapkan 5 pusat kekuatan barunya. Mereka tampak seperti saudara kembar dengan tingkat kultivasi identik yang meniru Raja Elbas baik dalam kekuatan maupun keahlian. Namun demikian, pangeran kedua berbeda. Dia sudah membuat beberapa kemajuan di tingkat bawah peringkat ke-6, dan penampilannya lebih eksentrik daripada saudara laki-laki dan perempuannya. Selain itu, dia bertugas mempertahankan kota pasar ilahi selama invasi. Penatua Agung Diana telah melawannya, dan dia menggambarkannya sebagai orang yang berpikiran cerdik dan ahli strategi yang hebat, selain ahli sejati dalam memanfaatkan formasi pertahanan. Kemunculannya di sana tidak terduga. Lagi pula, aliansi dapat dengan cepat menggunakan matriks teleportasi untuk mengubah target mereka. Namun, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, jadi pasukan harus mengatur ulang sebelum pindah ke wilayah yang sekarang tak berdaya. Mengejar iblis dan yang lainnya juga berada di tengah pertempuran. Pasukan harus menunggu sampai mereka selesai sebelum bergerak. Aku tidak tahu kita membiarkan pengkhianat melarikan diri dengan bebas, kata pangeran kedua saat pandangannya berhenti pada June yang terluka. Mata emasnya melewati pertahanan mentalnya dan memperlihatkan pusat kekuatannya pada pemeriksaannya. Kamu juga punya penelitian ayah, pangeran kedua mengumumkan dengan nada keras. Pengkhianatanmu lebih tua dari yang kamu tunjukkan. Mata June melebar mendengar kata-katanya, tetapi getaran menyapu tubuhnya pada saat itu. Dia mulai batuk, dan cairan hitam berbau keluar dari mulutnya saat efek racunnya meningkat. Dia semakin buruk. Setiap menit yang dihabiskan dalam kondisi seperti itu menambah waktu pemulihannya. Tetap saja, itu adalah masalahnya yang terakhir sekarang karena fokus dari kelompok besar tertuju padanya. Yang mulia, Andrew berbicara dalam upaya untuk membenarkan tindakannya, ini adalah aturan pertarungan. Keluarga Elbas akan kehilangan muka jika kita mengabaikannya. Kamu cukup kehilangan muka dengan membiarkan seorang pengkhianat menang, kata pangeran kedua dengan nada tidak peduli. Tangannya terangkat, dan api berkumpul di telapak tangannya saat matanya tetap tertuju pada bulan Juni, tetapi es tiba-tiba menyebar di jari-jarinya. Setan tiba di sebelah bulan Juni dan melemparkan beberapa pil ke mulutnya. Beberapa lukanya mulai menutup, dan benjolan mulai menghilang. Mereka bertiga hendak pergi, tapi aura berat itu kembali dan menghentikan gerakan mereka. Dreaming Demon menatap pangeran kedua dengan ekspresi bingung. Botol berisi cairan berwarna merah muda itu kosong. Dia telah menggunakan hadiahnya yang tersisa dari dimensi sadal untuk menghentikan pembangkit tenaga listrik, tetapi dia telah pulih dalam hitungan detik. Kamu menggunakan itu untuk melawan Ravaging Demon, kata pangeran kedua sambil menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan efek yang tersisa dari pengaruh Dreaming Demon. Bagaimana Anda bisa mengharapkan itu bekerja lagi? Es di jarinya pecah, dan api muncul kembali di telapak tangannya. Mereka mengambil bentuk ular kecil yang melingkari lengannya saat dia menunjuk ke arah ketiganya. Dia akan meluncurkan mantra, tetapi dia dengan cepat menggerakkan lengannya untuk menyerangnya di suatu tempat di sebelahnya. Sebuah ledakan terjadi di udara, dan seorang pria diikuti oleh seekor burung cacat, pisau terbang, dan seekor ular raksasa keluar darinya. Di belakangnya, perisai emas hancur berantakan, dan balista hancur di bawah serangan dua pembangkit tenaga listrik yang bersekutu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1086 Pangeran Kedua. Mengembalikan waktu ke saat pertempuran bulan Juni masih berlangsung, Noah, pengejar iblis, dan Penatua Agung Diana bertarung melawan pertahanan yang telah mereka hafal dalam 2 tahun terakhir. Knight dan Noah fokus pada inti formasi, dan kedua pemimpin menangani balista dan serangan Royals. Yang ketiganya telah terbiasa bekerja sama pada periode terakhir, dan Noah telah belajar untuk lebih memercayai malam. Makhluk itu tumbuh setelah beristirahat di dalam lautan mentalnya beberapa kali, dan itu menjadi semakin dekat dengan tuannya. Sebagian besar berasal dari harmonisasi dengan modifikasi yang diterapkan saat supresi. Namun, fakta bahwa Noah dan Knight memiliki kepribadian dan tujuan yang sama telah memainkan peran penting dalam hubungan mereka. 10 dalam satu sprint, malam berteriak, dan Nuh mendengar kata-katanya di dalam benaknya. Beri aku tubuh yang layak. 10, Nuh dengan tenang menyampaikan saat dia mencabut pedang iblis dan berlari mundur. Aku mungkin berpikir untuk melakukan pisau kedua jika hanya itu yang bisa kamu lakukan. Malam mendengus dan menyerang lebih banyak inti. Nuh terus membuat tubuh yang lebih besar dan lebih baik setiap kali ia menghancurkannya, sehingga melampaui batas strukturalnya telah menjadi tujuan makhluk itu. Nuh tidak mempermasalahkan itu. Pangeran ketiga dan putri pertama memperbaiki sebagian formasi setelah setiap pertempuran, jadi dia membutuhkan Knight untuk pergi habis-habisan setiap saat jika mereka ingin menaklukkan wilayah itu. Itu masih memiliki penampilan seperti burung, tetapi Nuh telah bereksperimen sedikit untuk melihat apa yang cocok dengan spesiesnya.
2 tahun bukanlah waktu yang lama untuk membangkitkan tenaga listrik, tetapi Nuh telah belajar banyak dengan mempelajari mayat-mayat yang terkumpul di cincin luar angkasanya. Kemampuan bawaan Nightblade Pterodactyl memungkinkan mereka berubah menjadi kegelapan untuk menghasilkan kegelapan. Mereka menjadi pedang yang mampu memotong jalinan dunia dan menyebabkan terciptanya bayangan secara alami. Tubuh mereka kemudian diberi hukum itu dan prosesnya berulang sampai mereka maju. Nuh bisa menghabiskan sepanjang hari membuat daftar kelemahan spesies itu. Pterodactyls maju perlahan, mereka memiliki kemampuan reproduksi yang buruk, dan tubuh mereka cukup lemah terhadap serangan yang melewati pertahanan alami mereka. Mereka bahkan tidak bisa hidup di bawah sinar matahari, yang menghentikan potensi mereka ke peringkat ke-7 karena tanah abadi memiliki langit putih abadi. Namun, surga dan bumi telah menerapkan keadilan mereka pada jenis pterodaktil juga. Spesies itu menyeimbangkan kelemahan itu dengan kekuatan ofensif paling mengancam yang pernah dilihat Nuh. Nuh bisa memotong hukum dengan tebasan barunya. Tetapi pterodaktil menjadi pedang yang terbuat dari hukum saat mereka menyerang. Hampir tidak ada pertahanan yang bisa menghentikan mereka selama peringkat mereka cukup tinggi untuk memotong mereka. Replikasi fitur itu menantang, dan Nuh masih menguji bagaimana menerapkan kemampuan ajaib seperti itu pada materi gelap. Tugasnya akan lebih mudah jika dia menggunakan kegelapannya, tetapi Nuh tidak akan membatasi potensi senjatanya karena beberapa rintangan. Malam menjadi kegelapan yang menyia-nyiakan 12 inti dalam sekejap. Makhluk itu terlalu cepat dan tepat bagi Royals untuk mengembangkan tindakan balasan dalam beberapa tahun. Selain itu, sulit untuk mengidentifikasi sifat serangannya, jadi mereka memilih untuk fokus pada pembangkit tenaga listrik untuk saat ini. Tubuh Knight menjadi lebih hancur setelah setiap serangan. Ia telah menghancurkan lebih dari 200 inti sendirian selama pertempuran itu, tetapi ia telah mengorbankan bagian bawahnya dalam tugas tersebut. Hanya sebagian kecil tubuhnya, satu sayap, dan kepalanya yang masih utuh. Nuh menduga bahwa itu perlu kembali ke dalam pikirannya setelah kurang dari 10 pertukaran. Nuh menghancurkan 11 inti, dan tawa Knight bergema di benaknya. Makhluk itu telah belajar menikmati kemenangan kecil itu dalam diam setelah memahami bahwa itu bukanlah kesalahan tuannya. Knight bisa merasakan karena hubungannya dengan pikirannya bagaimana pedang iblis menderita untuk mengimbangi kehebatan Nuh. Senjata hidup tumbuh bersama dengan dantiannya, jadi itu masih tidak cocok untuk pertarungan di level itu. Aku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi, pikir Nuh ketika dia memeriksa pedang iblis. Beberapa retakan muncul di ujungnya. Itu bisa meluncurkan kurang dari 10 serangan juga. Kami meneroh bos. Chasing Demon tiba-tiba mengirim pesan, dan Nuh memanggil Knight kembali saat dia berbalik ke arah patriarknya. Pusat kekuatan sekutu telah mengeksploitasi serangan Nuh untuk mengacaukan perisai, dan sebuah lubang besar akhirnya muncul di permukaan emasnya. Retakan menyebar dari lubang. Perisai mulai runtuh saat ketidakstabilan itu memulai reaksi berantai. Royals bahkan mundur saat melihat itu, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan formasi pertahanan. Chasing Demon dan Great Elder Diana dengan cepat menyiapkan mantra untuk menghancurkan balista. Nuh santai, tetapi sesuatu yang aneh terlintas di benaknya sekarang karena kesadarannya berhenti berfokus pada perisai. Awalnya, dia merasakan aura familiar June. Dia merasa senang bahwa dia telah bergabung kembali ke medan perang dan pusat kekuatannya bekerja dengan baik. Namun, bintang gelapnya berputar seperti orang gila ketika dia menyadari kedatangan pembangkit tenaga musuh ketiga. Dia bahkan tidak ingat kapan dia memasuki dimensinya. Dunia di matanya menjadi tanpa cahaya saat dia terbang menuju sisi medan perang untuk mencegat mantra musuh. Namun demikian, bahkan sebelum dia bisa mencapai pangeran kedua, gelombang api menghantamnya, memaksanya keluar dari dimensinya. Formasi pertahanan dan balista runtuh di belakang Nuh, tetapi matanya tetap tertuju pada sosok eksentrik pangeran kedua. Mahkota kecil di kepalanya menarik perhatian, tetapi fokus Nuh tertuju pada tanda merah di dahinya. Pikiran Nuh merasakan sensasi berbahaya yang datang dari tanda seperti prisma itu. Itu memantulkan cahaya yang mendarat di atasnya, membuatnya bersinar bersama dengan mata emas pangeran. Itu adalah tatapan tajam. Nuh merasa seolah-olah lingkaran cahaya yang padat mencoba menggali pertahanan alaminya dan memeriksa inti dari keberadaannya. Namun, gelombang mentalnya memotong kehadiran asing itu dan membebaskan tubuhnya dari tekanan aneh itu. Bagaimana dia bisa merasakanku? Nuh berpikir sambil terus bertukar pandang dengan pangeran kedua. Dia telah memperhatikan teman-teman dan kekasihnya di bawahnya, tetapi sesuatu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terganggu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Nuh hanya bisa merasa terkejut. Pangeran kedua adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat bawah, yang menempatkan mereka pada level yang sama. Dia sedikit lebih kuat dari saudara laki-laki dan perempuannya, tetapi Nuh telah melawan mereka berdua bersama-sama. Namun demikian, Second Prince tampil berbeda. Nuh tidak tahu dari mana sensasi itu berasal, tetapi dia merasa yakin bahwa dia berada di depan monster lain. Kamu pasti ahli warisnya, kata Nuh.
Dia jarang berbicara begitu pertempuran dimulai, tetapi dia ingin mengulur waktu June dan para iblis. Selain itu, dia mencoba menggoyahkan lawannya dengan pengungkapannya. June dan para iblis dengan cepat meninggalkan medan perang, dan pangeran kedua mengikuti mereka dengan matanya. Dia harus fokus dengan cepat karena Nuh tidak membiarkan gangguannya sia-sia. Pangeran kedua berubah menjadi api yang melesat ke samping, dan celah tinggi muncul di tempat sebelumnya. Apinya terus menyusut, tetapi Nuh muncul kembali di atasnya, siap untuk menusuk dengan pedangnya. Celah besar lainnya muncul di langit. Tetapi api pangeran kedua menghindarinya dengan memisahkan dan berkumpul kembali di tempat lain. Tubuhnya direformasi tepat pada waktunya untuk melihat kuku Noah memotong wajahnya. 5 luka kecil muncul di langit, tetapi cahaya kemasan bersinar dari kulit kerajaan dan memblokir serangan Nuh. Pangeran kedua tersenyum ketika dia berhadapan muka dengan lawannya, dan kecerahan yang mengelilinginya meningkat sebelum meledak menjadi lautan api. Pangeran kedua muncul kembali lebih tinggi di langit, tetapi pandangannya tetap tertuju pada api di bawah. Senyumnya tetap lebar, namun matanya menjadi serius saat melihat sosok setengah telanjang lawannya berjalan keluar dari api. Nuh tidak mengalami cedera apapun. Kulitnya bersinar dengan sifat logam, dan gas hitam keluar dari mulutnya saat dia menahan apinya. Nuh tidak tahu apakah kerajaan cukup kuat untuk menghadapinya, tetapi dia telah memastikan bahwa dia lebih kejam daripada saudara-saudaranya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1087 data. Mari kita akhiri ini dengan cepat, pikir Nuh. Gantiannya, pedang iblis, dan malam jauh dari kondisi sempurna mereka, jadi dia tidak bisa lama-lama menyalurkan kekuatan pertempuran puncaknya. Tetap saja, pangeran ketiga dan putri pertama sibuk menyelesaikan tugas dengan pembangkit tenaga listrik sekutu, dan tidak ada formasi pertahanan di medan perang. Tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk membunuh salah satu aset terkuat keluarga Elbas. Asap hitam mulai keluar dari tubuh Noah. Armor berdurinya dengan cepat terbentuk, dan awan besar menutupi area yang luas dalam hitungan detik. Begitu, kata pangeran kedua saat awan korosif menelannya. Bentuk iblis yang terkenal. Tades seharusnya memberikan kepalamu kepada ayah saat kau masih manusia. Lapisan cahaya lain muncul di sekelilingnya. Warnanya putih pada saat itu, dan asapnya sepertinya tidak mampu mendekati pancaran sinar itu. Rupanya pangeran kedua telah bersiap. Pertahanannya melawan bentuk iblis lebih efektif daripada yang dikerahkan oleh pembangkit tenaga listrik sekutu. Ratusan tebasan terbang menembus bayangan dan menyatu di posisinya. Pangeran kedua mengulurkan tangannya, dan puluhan ular api besar terbentuk di sekelilingnya untuk memblokir serangan yang datang. Cahaya putih dari item pertahanannya menyebar ke ular dan membuatnya tahan terhadap sifat korosif awan, tetapi tebasan membawa ketajaman Nuh dan menembusnya. Alis pangeran kedua melengkung ketika lapisan logam muncul di atas cahaya putihnya. Tebasannya mendarat di sosoknya, tapi tak satu pun berhasil menembus pertahanannya. Nuh muncul di atas lawannya sementara semburan tebasan mendarat di lawannya. Dia mengarahkan ujung pedang iblis ke kepalanya, memutuskan hukum di jalannya saat dia menurunkannya perlahan. Celah besar muncul di tempat royal, dan pertahanan logam terbuka menjadi dua hanya untuk mengungkapkan bahwa itu kosong di dalam. Nuh bingung merasa, tetapi kepala reptil menggigit tubuhnya dan mendorongnya ke kejauhan. Noah menatap ular tinggi yang mengatupkan rahangnya di tubuhnya. Lingkaran putih di sekelilingnya membuat makhluk itu tidak terpengaruh oleh asap korosif, namun kekuatannya tidak cukup untuk menembus kulitnya. Aroma aneh mencapai lubang hidung Nuh pada saat itu. Tubuhnya secara naluriah menolak bau itu, tetapi bintang gelap itu berputar lebih cepat dan membuatnya terbiasa. Kesadaran Nuh mampu merasakan kehadiran di sekelilingnya saat tubuhnya beradaptasi dengan aroma tersebut. Pangeran kedua telah menciptakan banyak ular yang terbang ke arah Nuh dan mengancam akan meledak sendiri. Dia telah mempelajariku sejak lama, pikir Nuh sambil mengetukkan jarinya ke kepala reptil yang terkepal di tubuhnya. Retakan kecil muncul di dahinya, dan bukaan besar menyebar ke seluruh tubuhnya karena efek kehancuran Nuh. Celah berbentuk manusia menggantikan sosoknya saat itu, dan ular yang masuk meledak hanya untuk mengenai asap hitam. Noah terbang menuju kehadiran pangeran kedua, tetapi bola api lain memaksanya keluar dari dimensinya. Meski begitu, dia sudah siap pada saat itu, dan dia menebas dengan pedang iblis tanpa kehilangan momentumnya. Pangeran kedua ada di dekatnya, dengan tangannya menunjuk ke arah Nuh. Dia siap untuk meluncurkan mantra lain, tetapi dia mengubah dirinya menjadi api ketika dia melihat tebasan Nuh ke arahnya. Sepotong besar awan hitam menghilang saat sebagian langit menjadi retakan besar yang terhubung ke kehampaan. Nyala api pangeran kedua berjuang untuk melepaskan diri dari gaya tarik celah itu, dan Nuh tidak membiarkan kesempatan itu sia-sia. Dia muncul kembali di jalur api, dan langit berbintang menyebar di depannya. Tebasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada mereka, dan Snorri dengan cepat membentuk kembali untuk meluncurkan serangan unsurnya. Tekan darah hancur berantakan dan terbentuk kembali setiap kali dia menggunakan teknik gerakannya. Energi yang lebih tinggi tidak dapat mengimbangi kecepatannya,
sehingga Snorre kehilangan hubungannya dengan Noah selama sprintnya. Semburan serangan mendarat di atas api. Sebuah dengusan keluar dari mereka, tapi cahaya keemasan segera bersinar dari permukaannya. Nuh mengenali pertahanan itu dan tidak ragu untuk mengandalkan tebasan terkuatnya untuk memberikan pukulan yang menentukan. Celah lain muncul di atas yang sebelumnya, tetapi banyak rune menutupi api dan membuatnya menghilang dari tempat itu. Nuh menoleh ke arah area lain di awan. Tubuh pangeran kedua telah direformasi di sana, tetapi kondisinya tidak optimal. Jejak darah keluar dari mulutnya, dan luka diagonal panjang muncul di tubuhnya. Serangan terakhir terlalu berlebihan bahkan untuk banyak metode pertahanannya. Kekuatan Nuh cukup untuk menyakitinya. Pangeran kedua batuk darah sebelum membersihkan mulutnya dengan jubah emasnya. Cahaya putih masih melindunginya dari asap korosif, dan senyumnya tetap lebar di wajahnya. Kamu pindah dari alam Bibrida, pangeran kedua mengumumkan. Untuk berpikir bahwa kami berinvestasi begitu banyak dalam meneliti makhluk-makhluk itu hanya agar kamu menemukan keadaan yang lebih unggul. Nuh tetap terdiam ketika mendengar itu, tetapi lautan rune berbentuk pedang terbentuk di sekelilingnya. Snorre melebarkan sayapnya juga dan mulai mengisi bulunya dengan energi primer yang terakumulasi di lingkungan. Kupikir kamu ingin bicara, seru pangeran kedua sambil tertawa. Kamu benar, aku pewaris ayah dan penerusnya yang sah. Aku juga mewarisi rasa ingin tahunya, yang membuatmu menjadi makhluk paling menarik di mataku. Nuh dengan tenang mendengarkan kata-katanya sementara serangannya menyerang. Dia memiliki energi yang cukup untuk beberapa pertukaran lagi, tetapi dia ingin mengakhiri pertempuran dengan yang berikutnya. Perintah diam mencapai Knight, yang menyembunyikan kehadirannya di dalam awan. Makhluk itu mempersiapkan diri untuk serangan terakhir. Kamu sepertinya masih terlalu banyak untuk aku tangani saat ini, lanjut pangeran kedua. Aku akan lebih siap lain kali. Nuh meluncurkan susunan pedang dan bulunya dan menunggu mereka mendekati lawannya sebelum menggunakan teknik gerakannya. Hanya butuh sesaat baginya untuk muncul kembali di atas pangeran kedua dan melepaskan tebasan kuat lainnya. Pangeran kedua menggunakan semua tindakan defensifnya untuk memblokir serangan. Lapisan logam menutupi sosoknya saat dia berubah menjadi api. Namun, semburan pedang merobek pelindung perak gelap itu dan membuka jalan bagi tebasan Nuh. Celah muncul di tempat. Setengah dari api pangeran kedua menghilang dalam kehampaan sementara yang lain terbang untuk mereformasi tubuhnya. Sang raja muncul kembali dalam kondisi cacat, dengan anggota tubuh yang hilang dan luka yang tak terhitung jumlahnya, namun dengan senyumnya yang masih lebar. Pangeran kedua membuka mulutnya untuk berbicara lagi, tetapi sesuatu bergerak di dalam kegelapan dan membungkamnya. Sang kerajaan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika luka muncul di lehernya, dan kepalanya jatuh dari bahunya. Dapatkan dia, malam bersorak sementara setengah dari sisa tubuhnya hancur. Boneka mirip burung itu terbang perlahan ke arah bahu Nuh sebelum berubah menjadi segumpal materi gelap yang memasuki pikirannya. Nuh ingin menghela nafas lega, tetapi tubuh yang dipenggal mulai meleleh tepat di depan matanya. Itu berubah menjadi cairan merah yang dikonsumsi awan hitam dalam hitungan detik. Sebaliknya, kepala yang terpenggal terus melayang di antara asap korosif dengan cahaya putih yang masih menutupi permukaannya. Kepala itu akhirnya berbalik menghadap Nuh terbalik dengan seringai yang sama yang menemani kerajaan sepanjang seluruh pertempuran. Semua data ini akan menarik untuk diproses, pangeran kedua mengumumkan ketika cahaya di sekitar kepalanya meredup. Asap korosif mulai mempengaruhi potongan-potongan kulitnya, yang perlahan menghabiskan sisa tubuhnya. Masih terlalu dini untuk pertempuran yang tepat di antara organisasi kita, kata pangeran kedua saat kepalanya menghilang di dalam awan. Habiskan beberapa tahun lagi untuk menguasai wilayah ini. Pertarungan sesungguhnya harus menunggu kembalinya ayah. Ketika asap korosif menghancurkan bagian terakhir dari jaringan pangeran kedua, cahaya keemasan ditembakkan dari tempat itu dan mendarat di medan perang yang diciptakan oleh 4 pembangkit tenaga listrik di kejauhan. Cahaya menyebar, menciptakan banyak formasi yang melahirkan serangkaian perisai emas dan meramal royals dari para pemimpin aliansi. Kelahiran pedang iblis bab 1088 bersama. Nuh tetap berada di dalam awan hitamnya. Tatapannya tidak menentang perisai emas yang baru terbentuk. Sebaliknya, itu tetap berada di tempat yang telah menghabiskan pangeran kedua. Apakah itu boneka? Nuh hanya bisa berpikir setelah meninjau pertempuran terakhir. Pukulannya ke tubuh pangeran kedua dan percakapan mereka terasa nyata. Mereka tidak berbeda dengan pertempuran dengan pembangkit tenaga listrik lainnya. Bahkan Knight tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa saat memotongnya. Namun, pangeran kedua tidak menunjukkan rasa takut akan kematian. Cara aneh dia meninggal juga melindungi tubuhnya hanyalah boneka dari tulang dan dagingnya. Itu bisa mengekspresikan begitu banyak kekuatan dengan tubuh palsu, pikiran Noah terasa berat saat mempertimbangkannya. Dia awalnya mengira bahwa Raja Elbas adalah lawan terakhir yang layak di Tanah Fana, tetapi tampaknya ahli warisnya juga berasal dari alam monster. Setiap organisasi memiliki pembudidaya yang menjanjikan yang lebih suka berlindung dari publik dan hanya fokus pada jalan mereka.
Nuh selalu mengetahui hal itu, tapi dia mulai belajar lebih banyak tentang mereka hanya setelah menjadi tenaga pembangkit listrik. Seringai muncul di wajah Nuh saat bentuk iblis menghilang, dan awan hitam mulai menghilang. Dia merasa senang bahwa perjuangan belum berakhir. Sekarang dia tahu bahwa dia tidak harus menghabiskan bagian terakhir dari barisan heroik dengan aman sepenuhnya. Chasing Demon dan Great Elder Diana bertukar pandang sebelum membocorkan ke arah Noah. Penyebaran awan perlahan menampakkan sosoknya, namun dia hanya bisa merentangkan tangannya untuk mengungkapkan ketidakberdayaannya saat dia merasakan dua pasang mata terpesona padanya. Kedua pembangkit tenaga listrik itu memojokkan pangeran ketiga dan putri pertama setelah perisai jatuh, tetapi tindakan pangeran kedua telah memulihkan medan perang ke kondisi sebelumnya. Namun mereka tidak kembali ke titik awal. Balista telah jatuh, dan perisai baru memiliki inti yang lebih sedikit. Aliansi membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk menduduki wilayah itu kecuali keluarga Elbas memiliki trik lain. Pertempuran berakhir seperti itu. Pasukan mulai mundur, tetapi Nuh harus membuat isyarat lain sebelum kembali ke markasnya. Kekalahan pangeran kedua adalah otorisasi diam-diam untuk menghormati ketentuan pertempuran bulan Juni. Andrew Elbas terus menyelesaikan pembebasan keluarga Balor di depan umum sehingga semua orang dapat melihat bahwa perkataannya memiliki nilai tertentu. Noah tidak menyadari taruhan June, tapi dia melihat kondisinya yang terluka. Obat-obatan iblis dan kemampuan penyembuhan bawaan tubuhnya telah mengatasi luka-lukanya. Dia tidak membutuhkan bantuan eksternal apapun, jadi Noah dapat menggunakan kesempatan itu untuk mengumumkan sesuatu yang sudah terlalu lama dia tunggu untuk dipublikasikan. Noah perlahan turun menuju pasukan sekutu, yang menyambutnya dengan membungkuk sopan. Hanya orang-orang terdekatnya yang berani bereaksi berbeda terhadap kedatangannya. Daniel mengangguk, Fight terkikik sambil berusaha menahan kegembiraannya, dan sudut mulut penatua Julia terangkat. Dreaming Demon mengungkapkan senyuman hangat, dan Flying Demon mulai tertawa, mengacungkan jempol dengan kedua tangannya. Hanya June yang tidak bereaksi sama sekali. Dia terus menatap Noah saat kekasihnya mendekati pasukan sekutu. June mengerti apa yang ingin dia lakukan, tapi dia menunggu dia berdiri di depannya untuk menyuarakan keluhannya dengan percaya diri. Aku bisa menangani luka-luka ini. Aku tahu, kata Noah sambil meletakkan telapak tangannya di dahinya, itu sebabnya aku melakukannya. June menurunkan pertahanannya dan membiarkan materi gelap Nuh mengalir di dalam tubuhnya. Racun yang telah menginfeksi jaringannya tidak dapat berbuat apa-apa melawan energi yang lebih tinggi. Dalam hitungan detik, tubuh June menjadi bebas racun, dan sifat penyembuhannya mulai memperbaiki kerusakan yang dideritanya dengan kecepatan penuh. Kulitnya mulai pulih, dan kulitnya kembali berwarna. Dia masih mengalami memar dan beberapa bintik bau, tapi Noah tidak mempermasalahkannya sedikitpun. Tatapan tajam kekasihnya membuatnya terdiam dan linglung. Tidak masalah jeleknya dia menjaga pertempuran. Tidak peduli lukanya telah meninggalkan bekas yang mengerikan di kulitnya. Noah hanya perlu menatap mata orangnya itu untuk mengenali kekasihnya dan mengabaikan yang lainnya. Para tetua sarang tahu tentang hubungan mereka, tetapi yang lain tidak membagikan pengetahuan itu. Para ahli dewan merasa bingung melihat interaksi intim itu, tapi mereka memahami sesuatu ketika melihat ekspresi Fight. Banyak petinggi dewan masih percaya bahwa Noah dan Fight pada akhirnya akan berakhir bersama. Mereka adalah pembudidaya yang hebat, dan nilai politik mereka akan membuat aliansi antara organisasi mereka lebih kuat. Namun demikian, tidak ada penyesalan atau kekecewaan di wajah Fight. Ia tampak sangat senang melihat June dan Noah berinteraksi dengan cara itu di tempat terbuka. Sementara penatua dewan telah menahan reaksi pada penemuan itu, tanggapan aset keluarga Elbas jauh lebih mencolok. June cukup terkenal di kalangan royals. Dia adalah maniak pertempuran yang menolak setiap lamaran pernikahan dan hanya berfokus pada tingkat kultivasinya. Keluarga kerajaan hampir tidak akan melihatnya di luar tempat tinggalnya. Dia tampak seperti mesin pemarah, diprogram hanya untuk menyelesaikan misi dan berkultivasi. Mereka belum pernah melihatnya bertukar lebih dari beberapa baris dengan ahli lain, apalagi membiarkan mereka menyentuhnya. Namun, dia tampil tenang dengan tangan Noah di keningnya. Ekspresinya tidak menunjukkan sikap dingin seperti biasanya. Sebaliknya, ada sedikit kehangatan yang menjadi lebih jelas seiring berlanjutnya interaksi tersebut. Beberapa pengagumnya membeku ketakutan. Mereka telah mengejar June untuk waktu yang lama hanya untuk melihat pangeran iblis dari sarang dengan santai bersikap akrab dengannya. Para petinggi lainnya mempunyai reaksi berbeda. Andrew Elbas dan para pemimpin dari berbagai faksi mulai mengirim pesan mental yang tak terhitung jumlahnya melalui buku catatan mereka. June telah belajar banyak tentang keluarga Elbas. Keluarga kerajaan tidak pernah sepenuhnya mempercayainya karena perilakunya yang menyendiri, tapi dia masih memiliki pemahaman umum tentang banyak struktur rahasia dan pertahanan. Mereka harus memodifikasi semuanya sekarang karena June menjadi dekat dengan kepribadian tingkat tinggi di dalam HIV. Ini akan berbeda dengan dewan atau sesepuh lainnya, tapi Nuh terkenal karena muncul di belakang garis musuh entah dari mana. Noah dan June tidak memperhatikan lingkungan sekitar mereka.
Hanya mata sang kekasih yang memenuhi pandangan mereka. Tangan di keningnya perlahan meluncur ke arah pipinya. Sementara itu, June meraih jubah Noah untuk menariknya mendekat. Keduanya mendekat tanpa mengalihkan pandangan. Mereka tidak berbicara atau menyampaikan apapun dengan gerak tubuh mereka, namun bibir mereka akhirnya bersentuhan tepat di depan semua orang. Itu menghilangkan segala keraguan tentang hubungan mereka. Ciuman publik pasangan itu mengumumkan status mereka. Hal ini membuat mereka terkena rencana musuh. Tetapi June dan Noah tidak ingin berada dalam bayang-bayang lagi. Kita hanya membutuhkan waktu beberapa abad, bisik Noah setelah bibir mereka terpisah. June ingin menggodanya, tapi dia merasa terlalu senang untuk mengatakan apapun. Tangannya terangkat ke arah wajahnya. Jempolnya menelusuri fitur-fiturnya saat ingatan muncul kembali di benaknya. Semuanya dimulai dengan janji setelah krisis binatang bersayap. Mereka tidak lebih dari aset heroik yang berbakat saat itu, dengan tujuan yang memaksa mereka untuk berpisah berkali-kali. Kehidupan mereka bersama telah menjadi rangkaian momen yang dicuri dari lingkungan politik ketat yang harus mereka hormati selama mereka tetap lemah. Namun, kehebatan Nuh berada di ranah pembangkit tenaga listrik, dan June memiliki pusat kekuatan yang dipicu oleh energi yang lebih tinggi. Mereka adalah talenta-talenta spektakuler di masa lalu, namun sekarang mereka telah menjadi aset yang disegani di antara para pahlawan. Kamu masih lebih kuat dariku, June akhirnya cemberut, tapi keduanya tertawa mendengar kata-katanya. Perjalanan mereka masih panjang, dan mereka belum menghadapi tanah abadi sebagai tantangan. Namun, mereka akhirnya bisa berjalan bersama sekarang. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1089 Damai. Aliansi menghabiskan tahun berikutnya merencanakan perisai emas yang dibangun kembali. Pangeran kedua tidak muncul lagi, tetapi putri pertama dan pangeran ketiga sering mengubah taktik pertempuran mereka untuk memperlambat kemajuan penyerang. Noah, Chasing Demon, dan Great Elder Diana harus berjanji dengan serangkaian barang sekali pakai semu peringkat 6 yang memiliki tujuan tunggal untuk memperlambat mereka. Mereka harus menghadapi sekawanan boneka mirip elang yang mampu memakan energi di dalam mantra sebelum meledak. Mereka harus membuka jalan keluar dari ilusi yang membuat mereka berkeliaran di dalam awan Nuh selama berhari-hari. Suatu kali, mereka bahkan harus berjanji dengan salinan diri mereka sendiri yang dibuat setelah formasi pertahanan mengumpulkan cukup data tentang individualitas mereka. Namun, upaya kerajaan hanya bisa menahan hal yang tak terhindarkan. Setiap penutupan runtuh, dan pusat kekuatan musuh mengandalkan rune raksasa di atas obelis untuk memindahkan aset mereka. Keluarga Elbas menyelamatkan aset mereka dengan cara itu, tapi hal itu belum tentu positif karena hanya 3 wilayah yang tersisa dalam wilayah kekuasaannya. Kurangnya kerugian membuat mereka penuh sesak. Para petinggi mengadakan pertemuan politik setelah mereka menduduki wilayah itu. Mereka mengutip sumber daya yang dibutuhkan untuk merebut sisa wilayah keluarga Elbas, dan kesimpulannya mengecewakan. Pertahanannya terlalu ketat, dan pangeran dan putri kelima akan menjadi lebih mengancam sekarang karena mereka dapat memfokuskan semua upaya mereka di wilayah yang lebih kecil. Aliansi tersebut bahkan mungkin harus menghadapi mereka secara bersamaan karena formasi di negeri lain sudah cukup untuk menghentikan serangan rahasia apapun. Pengepungan yang lambat mungkin terjadi, tetapi keuntungan akhirnya tidak menjadikannya layak. Invasi berakhir pada saat itu. Baik Sarang dan Dewan membagikan keuntungan mereka dan mendirikan serangkaian wilayah netral yang dapat mereka gunakan sebagai markas sekutu mereka. Mereka mengeluarkan serangkaian organisasi kecil yang dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengawasi situasi guna mencegah munculnya kelompok pemberontak. Namun, wilayah-wilayah tersebut terutama bertujuan untuk meningkatkan antagonisme persahabatan antara kedua faksi. Chasing Demon dan Great Elder Diana mulai menutupi tanah baru itu dengan pertahanan sambil membangun area yang dapat dihuni. Hanya masalah waktu sebelum organisasi mereka mulai berkembang di sana juga. Masa depan para pembudidaya manusia dari kedua kekuatan tampak lebih cerah dari sebelumnya. Hanya kegagalan yang akan memiliki pertumbuhan yang lesu dengan tanah tak berujung yang mereka miliki dan banyak musuh untuk dilawan. Situasi para pembudidaya heroik sedikit berbeda. Lebih banyak tanah berarti lebih banyak ruang untuk area pelatihan, tetapi sedikit kerugian dan peningkatan jumlah aset yang kuat mempercepat kerusakan benua baru. Itu adalah kejadian yang tidak bisa dihindari. Para pembudidaya heroik menyerap nafas di dalam materi untuk meningkat, dan memiliki lebih banyak dari mereka akan menurunkan nilai keseluruhan dari benua baru. Itu tidak hanya mempengaruhi pelatihan mereka. Sumber daya di barisan heroik perlahan akan menjadi semakin langka saat kerusakan berlanjut. Seolah-olah dunia memberlakukan batas pertumbuhan organisasi. Hanya ada begitu banyak budidaya kuat di sekitar, dan dunia itu telah menunda masalah ini hanya berkat sebidang tanah abadi. Dunia lain juga turut membantu dalam masalah ini. Namun jumlah kultivator heroik terus meningkat, bahkan membuat wilayah yang luas tersebut tidak cukup untuk menopang semuanya. Kemunduran dimulai tepat setelah perang melawan kekaisaran. Ketika organisasi-organisasi tersebut tumbuh kembali, dunia mulai menderita. Semua orang tahu tentang masalah itu,
tetapi tidak ada kekuatan yang mau menahan pertumbuhan mereka untuk memberi manfaat bagi dunia. Setiap pemimpin lebih suka memulai perang lain daripada menekan kekuatan mereka. Nuh tidak peduli tentang hal itu. Merusak dunia untuk mendorong tingkat kultivasinya ke atas adalah perdagangan yang harus dilakukan oleh setiap kultivator yang mengincar langit. Mereka yang berjuang untuk menjadi dewa tidak dapat mengingat kesejahteraan semut. Itu adalah pola pikir kejam yang cepat atau lambat harus diterima oleh setiap kultivator heroik. Tanpa ada lawan atau perang yang harus dilawan, Noah akhirnya bisa melanjutkan pelatihannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia memiliki banyak proyek yang harus diselesaikan, dan yang pertama adalah mendapatkan warisan ilahi di dalam Cut. Sekarang setelah dia mengungkapkan hubungannya dengan June kepada dunia, dia bisa menghabiskan waktu bersamanya tanpa memikirkan lingkungan politik. June dan Noah menghabiskan beberapa bulan di dalam salah satu tempat tinggal baru yang dibangun untuk mereka, tetapi mereka segera memulihkan jadwal pelatihan yang ketat. Fakta bahwa mereka dapat mengungkapkan cinta mereka secara terbuka tidak mengalihkan pikiran mereka dari tujuan mereka yang sebenarnya. Hidup mereka menjadi mirip dengan hidup bersama mereka di dalam rumah Nuh. Pelatihan June tidak memiliki persyaratan khusus, jadi dia bisa mengikutinya kemanapun dia pergi. Dewan membangun sebuah menara tinggi di dekat Cut di mana mereka yang mencoba untuk merebut warisan ilahi dapat tinggal. June dan Noah dapat menempati lantai terakhir bangunan tersebut karena posisinya yang unik. Noah tidak bisa hanya fokus pada Divine Cut. Waktu yang dihabiskan di dalam aura kuno meningkat saat pemahamannya meningkat. Dia telah mencapai titik ketika setiap sesi pelatihan membutuhkan waktu puluhan tahun. Pusat-pusat kekuasaannya akan menderita jika dia sering membiarkan mereka mandek. Nuh harus istirahat panjang di mana dia membenamkan dirinya dalam pelatihan tradisional dan beberapa proyek sampingan. Vibe, Daniel, dan para iblis akan mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. Mereka bahkan akan tetap berada di dalam menara selama berbulan-bulan setiap kali mereka merasa perlu untuk membahas kepribadian mereka. Mereka adalah aset paling menjanjikan dari organisasi mereka pada akhirnya. Mereka berbagi ambisi yang sama, dan jalan mereka telah bertemu lebih dari satu kali. Nuh telah menyatukan karakter-karakter yang berbeda itu sepanjang perjalanannya, dan pengaruhnya telah mendorong kekuatan mereka ke depan. Tidak salah untuk mengatakan bahwa banyak pencapaian mereka datang setelah berinteraksi dengannya. Hidup damai, dan tidak ada yang bisa mengganggu kultivasinya. Tanpa rasa lapar yang sering mendorongnya di hutan belantara, Nuh menghabiskan hampir seluruh waktunya di antara menara dan di bawah tempat tinggal Chasing Demons. Sarang telah menempatkan rune kesiar ketujuh di antara binatang ajaib yang terperangkap yang dimaksudkan untuk teknik menyalin. Itu adalah tempat teraman di seluruh organisasi, dan satu-satunya tempat yang berisi benda suci yang sebenarnya. Tahun-tahun berlalu dengan tenang, tanpa ada peristiwa besar yang terjadi. Kurangnya perjuangan biasanya akan merugikan para pembudidaya, tetapi Nuh telah mengumpulkan terlalu banyak pengalaman untuk menderita dari situasi itu. Terobosan akhirnya tiba. Banyak aset yang berada di dekat puncak peringkat kelima sebelum invasi. Dan pengalaman itu sudah cukup untuk membuat kekuatan mereka melewati langkah terakhir. Dantian Penatua Julia adalah orang pertama yang maju. Acara tersebut mengejutkan beberapa petinggi HIV karena mereka mengharapkan Dreaming Demon menjadi yang pertama. Meski begitu, banyak yang memahami alasan di balik hal itu. Iblis telah kehilangan banyak waktu di dalam dimensi terpisah arsitek ilahi. Tingkat kultivasi mereka telah mencapai puncak itu karena bakat mereka yang luar biasa. Tetapi mereka kekurangan pelatihan bertahun-tahun yang dibutuhkan untuk terobosan itu. Itu tetap tiba pada suatu saat. Dreaming Demon naik ke peringkat ke-6 dengan dantian dan pikiran hanya 60 tahun setelah Penatua Julia. Kedua wanita tersebut menjadi pembangkit tenaga listrik ketiga dan keempat di HIV dalam waktu kurang dari 1 abad setelah invasi. Flying Demon mengalami kesulitan untuk maju. Dia berada agak jauh dari puncak absolut sebelum invasi, tapi pemandangan kekasihnya semakin maju mendorong pusat kekuasaannya maju. Melihat Dreaming Demon menjauh darinya adalah dorongan terbesar yang bisa dirasakan oleh individualitasnya. Bagi seorang kultivator yang telah menghabiskan 1000 tahun menjaga kekasihnya tetap hidup, kehilangannya adalah ketakutan terbesarnya. 200 tahun harus berlalu dari akhir invasi untuk Flying Demon untuk naik ke peringkat ke-6. Terobosannya membuat HIV menyamai kekuatan keluarga Elbas, namun tidak ada serangan baru yang dimulai karena itu. Terobosan juga terjadi di pihak Dewan. Penatua Regina maju dalam periode yang sama dengan Penatua Julia, dan yang lainnya mengikuti teladannya. Tetap saja, Dewan tidak berhasil mencocokkan jumlah HIV. Kelahiran Pedang Iblis bab 1090 rambut. Nuh merasakan terobosan dantiannya semakin dekat setelah 3 abad menghabiskan pelatihan di masa damai itu. Tak perlu dikatakan bahwa kecepatan seperti itu melampaui ranah talenta, namun tidak seburuk pusat kekuatan yang lain. Selain itu, dia merasa kekurangan sesuatu untuk menyelesaikan kemajuannya. Namun, perdamaian masih merugikan mereka yang mencari solusi. Nuh hanya bisa memeluk dan bermeditasi karena tidak ada petualangan atau lawan yang diberi kesempatan untuk menguji dirinya sendiri.
Tentu saja, Nuh akan mengambil tindakan jika masalah ini berlangsung terlalu lama. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu yang dijual dengan harapan hal itu bermanfaat bagi pertumbuhannya, dan keluarga Elbaz selalu ada untuknya. Dua pelatihannya belum mencapai titik itu, jadi dia terus menggunakan metode tradisional untuk berlatih. Bagi Nuh, itu berarti menggunakan rune kesiar ketujuh, memakan binatang ajaib peringkat 5, dan menyimpannya dengan pedang iblis. Dia memasangkan pelatihan tradisional dengan banyak proyeknya. Potongan ilahi menyita sebagian besar perhatiannya, tetapi dia menemukan waktu untuk memalsukan dan menguji prasasti lainnya. Juga, dia harus menghadapinya terus-menerus dari Night. Dua di antara pusat kekuasaannya, pikirannya mengalami pertumbuhan paling luar biasa. Rune kesiar ketujuh bukanlah salinannya. Itu adalah potongan bulu kera kesiar peringkat 7, dan manfaatnya hampir ajaib. Nuh berjuang untuk percaya betapa mudahnya memperbesar pikirannya dengan benda suci itu. Dia bahkan berhenti menggunakan rune bulatnya karena dia lebih suka menggunakan semua energi mentalnya dalam sesi latihan itu. Rune kesiar ketujuh juga meningkatkan kekokohan dinding mentalnya. Dalam 300 tahun itu, tekanan internal yang disebabkan oleh mendengkur dan malam hampir hilang. Tubuhnya terus membaik. Tidak banyak makan makanan peringkat 6 pada tahun-tahun itu, tetapi kurangnya rasa lapar membuatnya lebih mudah untuk menahannya. Binatang ajaib peringkat 5 puncak bisa memuaskannya. Levelnya tidak meningkat bersama mereka, tapi dia tidak bisa berbuat lebih baik bahkan jika dia pergi berburu makhluk peringkat 6. Adapun binatang buas yang kuat itu, kebanyakan dari mereka sulit ditemukan, dan Nuh tidak ingin menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajari jejak mereka dan merencanakan pencarian kecuali jika diperlukan. Beberapa dari mereka juga tidak berada di tingkat yang lebih rendah, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan mereka. Beruntung baginya, bintang gelap itu menjaga pertumbuhan tubuhnya. Tidak peduli apakah itu makanan, kegelapan, atau nafas. Jantungnya yang berputar terus memperbaiki jaringannya dengan bahan bakar apapun yang bisa ditemukannya. Bintang gelap bergantung pada dantiannya. Setiap peningkatan dalam kegelapannya pasti akan meningkatkan kekuatan dan efisiensi dari pusat kekuatan keempatnya. Materi gelapnya menjadi sedikit tidak stabil saat Nuh mendekati puncak peringkat kelima. Itu akan berubah, tetapi masih kurang dorongan. Itu akan menjadi kegelapan peringkat 6 untuk membuatnya mengambil langkah terakhir. Mendengkur berada dalam situasi yang sama dengan bintang gelap. Keberadaannya bergantung pada energi Nuh yang lebih tinggi, jadi ia belum sepenuhnya menjadi makhluk peringkat 6 menurut label dunia. Pedang iblis berada dalam situasi yang sama, bahkan jika masalahnya berasal dari dantian Nuh. Ia tidak bisa mencapai peringkat ke-6 kecuali individualitasnya berpindah ke tahap berikutnya, namun ia masih membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cukup untuk memuaskan rasa laparnya. Nuh punya beberapa ide tentang apa yang menjadi perhatian pedang iblisnya. Keberadaannya telah berevolusi setelah terobosan tubuhnya. Sebaliknya, senjata hidupnya tetap terikat pada status hibridanya. Dia merasa bahwa dia harus mencoba memadukan materi gelap dengan kain bilahnya. Tetapi tebasan ilahi menghabiskan sebagian besar waktunya, dan dia tidak ingin mendekati proyek itu ketika energinya yang lebih tinggi sangat tidak stabil. Hal yang sama tidak berlaku untuk Night. Karena inti dari pterodaktil peringkat 7 adalah pikirannya, Nuh dapat bereksperimen dengan bebas dengan tubuhnya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Bentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam pikiran Nuh. Mereka melakukan pemotongan yang tidak berbahaya sebelum menghancurkan dan menyatu dengan lautan mentalnya begitu dia memahaminya. Kesadaran Nuh berada di dalam aura kuno Cut. Itu adalah sesi latihan terpanjangnya di dalam warisan dewa sejauh ini. Dia sudah duduk di puncak menara selama 50 tahun. Seni pedang yang ditampilkan dalam pikirannya mencakup setiap kemungkinan teknik yang melibatkan pedang. Mereka beralih dari tusukan halus ke serangkaian tebasan yang keras. Nuh tersesat dalam pencerahan yang terus-menerus. Kesadarannya goyah hingga dia hampir lupa siapa dirinya. Seolah segala sesuatu tentang dirinya menjadi pedang. Namun, jalan itu bukan miliknya. Pencipta warisan itu adalah ahli yang tak tertandingi, namun Nuh berbeda. Individualitasnya bisa berbentuk pedang, tapi dia lebih dari itu. Itulah alasan mengapa dia tidak pernah membiarkan pikirannya sepenuhnya hilang dalam aura kuno. Dia tidak ingin kehilangan jalannya saat mengejar metode untuk meningkatkan kekuatannya. Nuh ingin belajar dari Divine Cut, bukan menjadi salinannya. Sesuatu yang tidak biasa terjadi ketika bentuk-bentuk yang terkumpul di dalam pikirannya menyatu dengan lautan mentalnya yang menurun. Biasanya, sosok-sosok baru akan muncul hingga energi mental Nuh habis, namun hal itu tidak terjadi saat itu. Pedang memasuki lingkup mentalnya dan berkumpul untuk membentuk sosok manusia. Fokus Nuh melonjak saat sosok hantu seorang pria mendarat di lautan mentalnya dan memeriksa area tersebut. Pria itu tampak relatif muda, bahkan belum berusia 30-an. Dia memiliki rambut dan janggut panjang, dan hal yang sama berlaku untuk alisnya yang jatuh di atas matanya. Ketajaman yang intens menyebar dari sosoknya.
Nuh merasa seolah-olah segala sesuatu tentang dirinya adalah pedang. Setiap rambut, setiap inci dari sosok hantunya adalah pedang yang mengarah padanya. Pria itu menggaruk rambutnya dan mengangkat alisnya menatap sosok hantu Noah. Perhatiannya sempat tertuju pada bentuk mendengkur, tapi dia dengan cepat mengenali pemilik lingkungan mental itu. Noah akhirnya bisa melihat matanya ketika dia menghilangkan rambut di depannya. Pria itu tidak memiliki pupil atau iris mata, tetapi Noah bersumpah bahwa dia merasakan tatapan tajam padanya. Ada kebenaran yang tak terduga di matanya. Nuh bahkan tidak dapat memahaminya, tetapi dia tahu bahwa itu ada. Apakah itu hukumnya? Noah berpikir, tetapi pria itu mulai berbicara sebelum dia dapat memeriksanya lebih jauh. Jadi, kata pria itu, kamu pasti sesama pendekar pedang. Kata-katanya membawa ketajaman yang melukai pikiran Nuh bahkan setelah melewati pelatihan selama berabad-abad dengan rune kesiar ketujuh. Namun, Nuh menahan rasa sakit untuk melakukan salam cepat. Pria itu mulai bergumam sambil mengangkat alisnya. Nuh merasa telanjang di depan tatapan kosongnya, tetapi sesuatu memberitahunya bahwa dia harus melalui pemeriksaan itu untuk mencapai tahap warisan berikutnya. Satu pria itu akhirnya menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di pinggangnya saat dia meneriakkan evaluasi terakhirnya. Kamu kasar, tiga teriakan itu memaksa Noah untuk fokus menjaga kestabilan dinding mentalnya, tapi sebagian pikirannya tetap tertuju pada pria itu karena dia sepertinya belum selesai. Kamu mengayunkan pedang seolah-olah itu palu. Pria itu berteriak lagi, kamu hanya mengandalkan kekuatan fisikmu untuk mendapatkan kekuatan. Kembalilah ke sini ketika kamu bisa membedakan pedang dari gada. Tiga ketajamannya semakin meningkat hingga Nuh merasa terpaksa memutuskan hubungan dengan aura kuno. Dia harus menghilangkan tekanan yang terkumpul dalam pikirannya bahkan setelah dunia luar muncul dalam penglihatannya. Begitu dia pulih, dia menemukan makhluk mirip burung setinggi 1 meter sedang menatapnya dengan ekspresi mengejek.